Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok saya, kelompok 6, akan mempresentasikan manusia sebagai makhluk berkehendak. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sevia Widianingsih. Yang kedua, Jelita Odarta. Yang ketiga, Nanda Arum Rahmawati. Yang keempat, Ramadhani Novita Putri. Yang kelima, Selvia Puspita. Yang keenam, Anissa Ardian Pramesti. Dan yang terakhir, Heni Ayu Demita. Latar belakang. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Ia diberikan kekuatan untuk bisa melakukan keinginannya sendiri. Berbeda dengan makhluk yang lain, manusia mampu untuk menentukan sendiri arah hidupnya. Manusia adalah khalifatu Allah di muka bumi ini. Manusia diberikan kebebasan untuk berbuat baik maupun berbuat buruk. Jika manusia berbuat baik, maka Allah akan memberikan pahalanya. Sebaliknya, jika manusia the inclusive bunch of I citation to this document. Selanjutnya ada kehendak manusia. Manusia diciptakan di dunia ini dengan memiliki kehendak bebas. Kehendak yang dimiliki oleh manusia sepenuhnya dipegang oleh manusia dan manusia bebas menggunakan kehendaknya seturut kemauannya. Kehendak bebas secara etimologi berarti kehendak, kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Bebas, lepas sama sekali, tidak terikat atau terbatas, dan merdeka. Dari pandangan etimologi di atas, dapat didefinisikan tentang kehendak bebas adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan Allah diberikan kemauan dan keinginan yang tidak terikat atau tidak terbatas. Hati manusia. Kehendak yang diberikan Allah kepada manusia merupakan sesuatu kebebasan dalam menentukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kehendak manusia sangat bergantung kepada hati yang dimiliki oleh manusia. Hati secara etimologis memiliki arti sifat atau tabiat batin manusia. Hati adalah pengenalan akan diri sendiri dalam kaitannya dengan hukum benar dan salah yang telah diketahui. Jadi, dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa hati yang manusia miliki merupakan faktor utama dalam manusia berkehendak, memilih dan menentukan segala sesuatu dalam kehidupannya dengan bebas. Dengan kata lain, bahwa hati nurani manusia memegang komando utama dalam menentukan apapun yang akan dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, pikiran manusia. Selain hati manusia yang dapat mempengaruhi kehendak bebas manusia adalah pikirannya. Manusia adalah makhluk berpikir, dengan pikirannya dapat menemukan segala hal baru yang dapat mengubah dunia. Perubahan dunia dari dunia purba hingga sampai pada era postmodern. Ini merupakan suatu hasil dari pikiran-pikiran orang terdahulu. Secara etimologi, pikiran diartikan hasil berpikir, akal ingatan, angan-angan, gagasan, niat, maksud. Dalam hal ini, pikiran merupakan sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata yang muncul ketika manusia menggunakan otaknya untuk melakukan suatu kegiatan berpikir. Namun, pikiran yang dimiliki oleh manusia dapat diketahui oleh orang lain. Ketika pikiran itu tertuang pada sebuah hasil berpikir berupa gagasan, ide, solusi, penyelesaian masalah, opini, dan pendapat. Kehendak manusia menurut Nietzsche. Nietzsche bercita-cita menumbuhkan manusia unggul pada akhir perkembangannya yang untuk pencapaiannya diperlukan perjalanan secara bertahap. Hidup bermoral tuan, berasas pada kemauan untuk berkuasa, bersikap berani, dan itu menandai manusia unggul yang ateistis. Nietzsche mengatakan bahwa hidup adalah kenikmatan yang harus dihayati sedalam-dalamnya. Dalam Zarathustra,
Sudah dikatakan juga bahwa manusia adalah unggul, asalkan ia mau terus-menerus menjulangkan gairahnya setinggi-tingginya. Untuk itu, manusia harus bebas dari segala kekhawatiran dan rasa dosa. Pandangan Nietzsche tentang nilai. Kehendak untuk berkuasa seperti yang dibayangkan Nietzsche tidak baik juga tidak buruk. Ini adalah dorongan dasar yang ditemukan pada setiap orang, tetapi diekspresikan dalam berbagai cara. Filsuf dan ilmuwan mengarahkan kehendak mereka untuk berkuasa menjadi kehendak untuk memperoleh kebenaran. Seniman menyalurkan ke dalam kehendak untuk berkreasi, pebisnis memuaskannya kehendaknya untuk menjadi kaya. Kemudian untuk kesimpulan, manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kehendak bebas untuk mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia. Manusia dengan kehendak bebasnya harus sadar pada sang pemberi kehendak bebas, yaitu Allah. Ketika manusia sadar kepada sang pemberi kehendak manusia, akan bertanggung jawab atas kehendak bebas yang dipercayakan Allah kepada manusia. Kehendak bebas yang dimiliki manusia harus didasari dan dikerjakan semuanya untuk memuliakan Allah, supaya setiap apa yang dilakukan manusia hanya kehendak Allah saja yang dijunjung tinggi dari kehendak bebas yang manusia miliki. Dari kebebasan untuk berkehendak sudah sepantasnya semua manusia sadar diri dalam artian siapalah arti manusia bila tidak diberi kebebasan untuk berkehendak. Jadi, sudah sepantasnya setiap manusia bersyukur akan kehendak bebas yang manusia miliki dan apapun yang dikehendaki akan berfokus pada kemuliaan Allah. Sekian dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.